Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Halo, selamat sore sahabat Bawaslu, dimanapun sahabat Bawaslu berada. Sebelumnya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran. Ya, senang sekali pada hari ini kita dapat kembali menyapa sahabat Bawaslu dalam program podcast Ngabuburit Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten Kendal tahun 2026. Baik, sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Cahya Wulan Martiana yang akan kembali menemani sahabat Bawaslu untuk memandu program sore hari ini. Baik, untuk menunggu waktu berbuka puasa hari ini, kita akan membahas, berbincang-bincang hangat terkait peran pengawasan partisipatif Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu. Telah hadir di tengah-tengah kita semua narasumber kita, yaitu dari Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kendal. Hadir Bapak Riki. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore Mbak Wulan. Baik, Pak Riki ini merupakan wajah baru ya, sahabat Bawaslu. Mungkin banyak dari sahabat Bawaslu masih asing dengan wajah baru Pak Riki ini. Mungkin Pak Riki bisa memperkenalkan diri langsung kepada sahabat Bawaslu dan menyapa seluruh sahabat Bawaslu terkait nama panggung atau mungkin asalnya Pak Riki dari mana, sebelumnya bekerja di mana. Baik, silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi wajib perkenalkan diri. Oke. Nah, saya nama biasa dipanggil Riki. Asal saya bukan asli Jawa. Saya pendatang dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya provinsi terselatan di Indonesia, dari Kota Kupang. Sebelum di Bawaslu, saya sendiri sudah bekerja di pemerintah Kota Kupang selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu, tahun 2024 saya mengusulkan untuk pindah instansi ke Badan Pengawasan Pemilu. Dan puji Tuhan lolos ke Bawaslu tahun 2025 tahun lalu. Dan kesininya itu bulan Oktober, jadi belum Akhir tahun ya Pak ya? Ya, belum terlalu lama lah di sini, baru sekitar 6 bulanan ya. Oke, baik sahabat Bawaslu, ini akan terlihat sangat menarik ya dengan kehadiran narasumber kita yang dengan wajah barunya, dengan semangat baru tentunya ya Pak ya, sebagai salah satu keluarga baru di Bawaslu Kabupaten Kendal ini. Oke, langsung saja kita akan mulai bincang-bincang hangat kita terkait pengawasan pemilu tentunya. Baik nih, langsung saja nih Pak, saya ingin tanya, kalau menurut Bapak ini kenapa sih Pak pengawas partisipatif ini dirasa penting khususnya untuk demokrasi di negara kita? Oke, jadi kalau kita bicara demokrasi ya, sebenarnya yang paling punya kepentingan itu ya masyarakat. Jadi wajar kalau masyarakat juga ikut terlibat buat mengawasi. Dengan pengawasan partisipatif, masyarakat juga jadi punya peran, mulai dari mengingatkan, mengawasi, sampai melaporkan bila ditemukan ada dugaan pelanggaran. Dampak dari itu besar banget, karena potensi masalah bisa dicegah sejak awal. Selain itu juga proses pemilu jadi lebih terbuka, transparan, dan bikin kepercayaan publik ke depan makin naik, makin bertambah. Jadi intinya makin banyak yang peduli dan ikut jaga, makin sehat juga demokrasi kita. Oke, baik, berarti untuk membuat demokrasi itu baik atau tidak itu bukan hanya dari lembaga atau instansi yang bekerja ya Pak, tetapi juga perlu andil dari masyarakat secara langsung. Iya. Oke, baik. Terus ini Pak,
di Bawaslu sendiri, program-program apa aja yang sekiranya itu bisa menarik minat masyarakat untuk turut andil dalam ikut pengawasan partisipatif tersebut? Banyak banget itu, banyak. Dan sebenarnya sederhana. Misalnya, aktif ikut diskusi politik yang sehat, tidak mudah menyebarkan hoax, cek dulu kebenarannya, berani mengingatkan kalau ada informasi yang menyesatkan, dan juga peduli lingkungan. Masyarakat juga bisa ikut kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, forum diskusi, sampai komunitas pengawasan partisipatif. Contoh kemarin komunitas partisipatif kita bentuk Saka Adiasta. Bahkan obrolan santai di warung kopi juga bisa, grup WhatsApp keluarga, atau tongkrongan anak muda yang bisa menjadi media pengawasan. Asal isinya yang dibahas di dalam itu positif dan membangun, bukan nongkrong terus saling menyebarkan berita hoax. Itu nggak boleh. Intinya kita sama-sama belajar kritis, peduli, dan berani bersuara demi kualitas demokrasi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, baik Pak, berarti dalam upaya pengawasan partisipatif ini Bawaslu bukan hanya hadir dalam kegiatan-kegiatan formal aja berarti ya Pak, tetapi Bawaslu hadir juga dalam seperti kegiatan tongkrongan anak muda atau menggandeng organisasi-organisasi masyarakat. Oke, semoga dengan hal-hal tersebut tidak menjadi pengawasan itu sebagai upaya yang bersifat kaku gitu ya Pak ya. Jadi bisa dilakukan dengan hal-hal yang dikiranya bisa dilakukan sehari-hari. Oke, baik, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Ini kalau dampaknya dari masyarakat yang udah aktif melakukan pengawasan ini dampaknya itu sebenarnya akan signifikan terasa atau hanya terasa ketika menjelang pemilu saja? Kelihatan banget dampaknya. Biasanya masyarakat bisa belajar untuk lebih peka sama suatu situasi di sekitar. Mereka jauh lebih berani untuk mengingatkan, bertanya, bahkan kayak yang tadi saya bilang, sampai berani melapor kalau bila mana terjadi sesuatu, adanya pelanggaran yang dirasa tidak sesuai aturan. Ini bikin ke depan itu peserta pemilu, penyelenggara, dan semua pihak jadi lebih hati-hati. Karena tahu bahwa masyarakat juga ikut awasi, ya mereka jadi lebih betul-betul menjalani itu. Dampaknya potensi pelanggaran bisa ditekan. Suasana pemilu bisa jadi lebih kondusif, dan kepercayaan publik meningkat. Selain itu, masyarakat juga jadi merasa punya andil dalam proses itu. Karena keterlibatan langsung dalam menjaga proses demokrasi. Jadi bukan sekedar pada saat pemilu berlangsung, datang, nyoblos, tapi tidak ikut memastikan proses berjalannya dengan baik. Oke, baik. Berarti di sini bisa disimpulkan kalau peran masyarakat dalam ikut mengawasi ini berdampak pada hasil, bukan hanya pada proses gitu ya Pak? Jadi proses dan hasil itu jadi satu gitu. Oke. Jadi semuanya itu akan berkesinambungan. Oke, ya baik. Di sini untuk yang terakhir nih sahabat Bawaslu, mungkin dari Pak Riki sendiri ada pesan singkat untuk masyarakat agar mau tetap terlibat dalam pengawasan partisipatif ini. Pesannya sederhana. Demokrasi itu sebenarnya milik kita semua. Jadi tanggung jawabnya juga kita pikul bersama. Jangan takut buat peduli,
jangan ragu buat mengawasi, dan juga jangan sungkan buat melapor kalau menemukan hal-hal yang mencurigakan, sekecil apapun itu. Sekecil apapun itu peran kita, itu sangat berarti buat menjaga kualitas pemilu itu sendiri. Karena dari kepedulian kecil itulah kita bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat. Sekaligus kita menjaga masa depan bangsa supaya tetap berada di jalur atau rel yang tepat. Oke, baik. Baik sahabat Bawaslu, dari bincang-bincang hangat kita hari ini terkait pengawasan partisipatif, oke, dapat kita simpulkan bahwa pengawasan partisipatif ini adalah bagian penting dalam menjaga demokrasi agar tetap jujur, adil, dan juga transparan. Demokrasi ini bukan hanya tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai rakyat Indonesia. Melalui keterlibatan aktif masyarakat, potensi pelanggaran dapat dicegah, dan kepercayaan publik juga akan semakin meningkat. Karena itu, mari terus peduli, ikut awasi, dan berani melapor. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Riki atas kesempatan dan waktunya. Semoga penjelasan ini bisa diaplikasikan langsung oleh masyarakat ya Pak, dan semoga bermanfaat untuk kita semua tentunya. Baik, saya selaku host mohon undur diri. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan, sampai jumpa di program Ngabuburit pengawasan yang akan datang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.